Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Biologi B yang beranggotakan 4 orang, yaitu Salsabila Ragil Ramadhani, Sefira, Muhlisa Arham, dan juga Eka Putra. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ayahanda Dr. Ismail MS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas suatu topik menarik, yaitu filsafat positivisme. Tujuan pada video kali ini yaitu menjelaskan prinsip dasar aliran filsafat positivisme dan pandangan terhadap pendidikan. Nah, berdasarkan judul tadi, menurut kamu apa sih filsafat positivisme itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Positivisme merupakan suatu aliran yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam sebagai sumber pengetahuan yang benar dan menolak spekulasi dari suatu filosofis atau metafisika. Positivisme berasal dari bahasa Inggris, yakni positivism atau positivisus, yang berarti meletakkan. Peletak dasar pemikiran positivisme ialah Auguste Comte. Pemikiran Comte tentang positivisme ia tuangkan dalam karyanya dengan judul The Course of Positive Philosophy. Pemikiran Comte kemudian disebut dengan aliran filsafat positivisme, yang mana aliran ini disebut sebagai aliran yang menekankan aspek faktual pengetahuan. Aliran positivisme yang berkembang pada abad 19 ini juga diartikan dengan aliran filsafat yang meyakini bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, sehingga studi filosofis atau metafisik akan ditolak dalam aliran ini. Nah, menurut Auguste Comte, sejarah pemikiran berevolusi menjadi 3 tahap, yaitu pada tahap pertama ada tahap teologis atau mistis. Pada tahap ini, manusia cenderung mencari penjelasan atas segala sesuatu melalui kekuatan-kekuatan supranatural atau ilahi. Mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa di dunia diatur oleh dewa-dewa, roh-roh, ataupun kekuatan gaib lainnya. Nah, untuk tahap yang kedua adalah tahap metafisik atau yang disebut juga dengan filsafi. Pada tahap ini merupakan transisi dari tahap teologis menuju tahap yang lebih positif. Pada tahap ini manusia mulai mencari penjelasan yang lebih abstrak dan filosofis tentang fenomena alam dan sosial. Mereka mencari sebab akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun seringkali masih menggunakan konsep-konsep abstrak yang sulit dibuktikan secara empiris. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap positivis atau tahap ilmiah. Pada tahap ini merupakan tahap tertinggi dalam perkembangan masyarakat menurut Comte. Pada tahap ini, manusia mencari pengetahuan melalui metode ilmiah. Mereka mengamati fenomena alam dan sosial, mengumpulkan data, dan merumuskan hukum-hukum umum yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Pengetahuan yang diperoleh dari tahap ini didasarkan pada fakta-fakta empiris yang dapat diverifikasi. Prinsip dasar filsafat positivisme. Ada beberapa prinsip dasar dalam positivisme yang perlu kita pahami. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, filsafat hanya ilmu yang didapat memberikan pengetahuan yang sah. Maksudnya adalah hanya ilmu pengetahuan yang bersumber dari bukti empiris dan observasis yang dapat dianggap sah dalam pandangan positivisme. Pengetahuan yang didapat melalui spekulasi atau penalaran abstrak tanpa dukungan data konkret dianggap tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. Positivisme menekankan bahwa hanya fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara langsung yang dapat digunakan untuk membangun pengetahuan. Fakta yang dimaksud di sini adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan melalui bukti nyata, misalnya data eksperimen atau pengamatan langsung. Selanjutnya, prinsip yang ketiga menyatakan metode filsafat tidak memiliki perbedaan dengan metode ilmu. Dalam pandangan positivisme, tidak dapat ada perbedaan mendasar antara cara filsafat dan ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Keduanya menggunakan metode yang sama, yaitu pengamatan, eksperimen, dan verifikasi. Positivisme menganggap bahwa filsafat harus mengikuti prosedur ilmiah yang ketat, artinya berpikir rasional dan sistematis, serta mengandalkan bukti empiris
bukan hanya pemikiran spekulatif atau metafisik. Prinsip keempat, atau semua interpretasi mengenai dunia harus berdasarkan semata-mata atas pengalaman. Ini berarti bahwa dalam positivisme, pengetahuan kita tentang dunia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman langsung, baik itu pengalaman indrawi, observasi, atau eksperimen pemikiran atau teori tanpa dasar pengalaman dianggap tidak valid. Prinsip kelima atau yang terakhir, positivisme berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia. Yang berarti positivisme berusaha untuk mencari satu penjelasan universal yang berlaku untuk semua fenomena, baik itu bersifat fisik maupun berkaitan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, baik hukum-hukum alam maupun hukum-hukum sosial haruslah dapat dijelaskan dengan prinsip yang sama, observasi, eksperimen, dan generalisasi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri utama dari positivisme. Nah, yang pertama adalah objektivitas atau bebas nilai. Positivisme mengajarkan dikotomi yang jelas antara fakta dan nilai. Para kaum positivis berusaha keras untuk mendeskripsikan realitas seobjektif mungkin. Artinya, peneliti harus menjauhkan diri sejauh mungkin dari objek penelitian dan membiarkan fakta yang berbicara. Nah, ciri yang kedua adalah fenomenalisme, yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi dan ilmu pengetahuan berbicara mengenai realitas dalam konteks impresi-impresi ini. Pada fenomenalisme, positivisme hanya tertarik pada apa yang bisa kita amati secara langsung dengan indera kita atau dengan bantuan alat ukur. Entitas teori yang dapat diamati secara langsung seperti atom atau Tuhan dianggap spekulatif. Nah, ciri yang ketiga adalah reduksionisme, yang berarti realitas direduksi pada fakta-fakta yang bisa diamati. Para positivis mencoba menjelaskan fenomena sosial yang kompleks berdasarkan hukum sederhana yang berlaku pada tingkat individu. Nah, yang keempat adalah naturalisme. Para positivis menolak perlunya penjelasan supranatural. Mereka beranggapan bahwa semua fenomena pada prinsipnya dapat dijelaskan secara teori-teori ilmiah. Selanjutnya yaitu bagaimana filsafat positivisme memandang pendidikan. Dalam konteks pendidikan, filsafat positivisme berkontribusi pada pendekatan ilmiah yang menekankan pada metode objektif dan pengukuran yang tepat. Pendidikan yang berbasis positivisme lebih berfokus pada pencapaian hasil yang terukur dan terverifikasi melalui data konkret, sehingga metode pembelajaran dan evaluasi siswa didesain untuk mengikuti standar objektif. Pendekatan ini mempengaruhi kurikulum modern di Indonesia, yang cenderung menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses belajar mengajar, seperti terlihat dalam kurikulum 2013 yang berusaha mengintegrasikan metode ilmiah sebagai landasan pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran sains dan matematika. Filsafat positivisme memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan. Nah, berikut ini ada beberapa pandangan utama filsafat positivisme terhadap dunia pendidikan. Yang pertama ada fokus dan fakta. Nah, pendidikan harus berpusat pada fakta-fakta yang dapat diukur dan diamati. Pengetahuan yang diajarkan haruslah yang lebih dapat diverifikasi secara empiris. Yang kedua ada metode ilmiah. Di sini, metode ilmiah menjadi landasan utama dalam proses pembelajaran. Eksperimen, observasi, dan analisis data menjadi kunci dalam memproses pengetahuan. Yang ketiga ada objektivitas. Di sini pengetahuan yang dihasilkan harus bersifat objektif dan bebas dari bias subjektif. Guru dituntut untuk menjadi netral dalam menyampaikan materi. Yang keempat ada keterampilan praktis. Di sini, pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
pengetahuan teoritis harus dikaitkan dengan aplikasi nyata. Yang kelima ada standarisasi. Nah, positivisme mendorong adanya standarisasi dalam kurikulum dan penilaian. Hal ini memiliki tujuan, yaitu untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata. Nah, yang keenam atau yang terakhir ada efisiensi. Di sini, pendidikan harus dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Waktu dan sumber daya harus digunakan secara optimal. Nah, itu tadi penjelasan tentang aliran filsafat positivisme. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you!